Nah iya, gue setuju. Ya enggak, lu diem dulu Aldino, diem dulu. Kenapa ya? Karin tiba-tiba sikapnya berubah. Nah itu. Gue curiga apa si Karin itu ada di bawah tekanan seseorang kali ya? Tadi di mana? Di mana ya? Wah, apaan nih? Ketemu Nona? Sepertinya HP-nya Nona pacar. Yeay, mana mama? Mana sini. Ini mah batu bata. Ih, bete deh. Ah. Oh iya ya. Ih, batu bata. Beta pikir itu HP. Ih. Nona pacar tenang saja. Beta kan cuma bercanda toh. Nih, beta sudah ketemu HP-nya Nona pacar. Makasih mama. Sini. Iya sayang ini. Aduh. Mamai, beta kira Nona Bella mau bantuin beta. Tapi dia malah memeluk HP-nya saja toh. Sudahlah. Asal Nona Bella bahagia saja. Yaudah mamai, yuk ke kantin. Tapi Nona pacar, beta mau ke toilet dulu ya. Yaudah, aku ikut deh. Mau ikut? Ya. Yaudah yuk, sayang. Damn it. Bisa-bisanya gue kepleset depan Giska. Aduh. Berasa longsor harga diri gue. Lumayan lagi sakit. Ketemu my brother nih di sini. Kakak senior gue. Apa? Kantin kuy. Iyalah. Yuk. Lo ngajak-ngajak gue kenapa? Sobi-sobi lu pada mana? Ini si Oik tadi ke kantin lama banget gua tungguin. Mama masih banyak kelas. Yuklah ke kantin. Nih gue yakin si G itu pasti ada di sana. Soalnya anak-anak arsitek itu udah pada bubaran. Gue skip dulu deh. Ih, apa? Lu skip, hah? Kenapa emangnya? Gak mood gue ke kantin. Ih, nggak mood. Lu nggak pengen caper sama Giska? Ani, apa sih? Jangan kenceng-kenceng. Ya kan biasa lu caper sama Giska. Ani, lu masih aja dasar bocah tengil ya. Bangsa lu. Sekalian aja lo ngomong satu kamus biar pada tahu. Bisa gak sih gak keras-keras? Sensi amat sih lu, lagi PMS lu. Kapan dari gua ngomong fakta? Bikin emosi aja lo. Ya udah kalau lu nggak mau ditraktir. Sana ke kantin Tadi sendirian. gua mau traktir lo nggak mau ya udah. Gua cabut. Ganggu aja lo. Sorry. Lo nggak apa-apa kan? It's fine. By the way, lo mantannya Karin ya? Gimana hubungan lo sama dia sekarang? Halo? Davin, lo cemburu ngeliat Rifki sama Tasya? Jawab. Gue lagi ngomong loh. Cemburu. Aduh, pertanyaan apa sih yang harus gue jawab, Pak? Davin, lo nggak usah pura-pura kayak gitu ya. Gue tahu banget. Kemarin aja lo sempet cemburu buta sama Rifki. Gue tahu banget ya. Lo itu pasti masih nyimpen perasaan kan sama Tasya? Udah. Makanya lo tuh jujur aja sama gue. Vin, gue khawatir sama lo, jujur aja. Apa yang harus lo khawatirin dari gua? Gue baik-baik aja, Pak. Gue kira senderannya tinggi, ternyata cuma segini. Ampun.
Nih ya, gue mau nanya sekarang sama lo. Kalau nanti suatu saat lo dapat kenyataan yang pahit gimana? Serius banget sih lo? Gue kayak berasa lagi di konseling tau gak? Oh, mentang-mentang anak psikolog ya? Gini, misalnya ya, Apa? misalnya kalau ternyata Tasya itu lebih pilih Rifki, Oh my god Giska, kayaknya gue tuh Rifki deh. Dia tuh udah cute, kayak gayanya keren, kece, dan gantengnya juga gak ada obat. Dan yang paling bikin wow, dia itu jomblo. Ya udah, terus kenapa kalau dia jomblo? Mau lu gebet ya? Ih, jangan mau sama dia tuh rese bin ajaib. Ih, lu tuh yang ngata-ngatain dia mulu, ntar lu naksir aja. Lu denger ya, di dunia ini cuma ada dia sekalipun gak bakalan gue mau sama dia, mending jomblo seumur hidup. Gue catet ya, sampai gue atau cewek lain jadi PDKT-nya Rifki, awas aja lu sampai cemburu. Gak bakalan. Lo tuh ya, kalau misalkan lo kayak gini terus, lo bakal jadi jomblo seumur hidup. Bodoh. Bodoh. Bener ya? Ntar gue udah nikah, lo masih jomblo. Gue udah punya anak, lo masih jomblo. Ih, gue sih gak mau. Apa? Loh kok ketawa? Ya cerita Ki. Astaga Ki. Ayo dong cerita, gue udah capek lo nungguin doang. Sempet cengengesan nih. Cerita apaan sih? Sini. Minjem ya? Apaan sih? Jadi gini Aldino, cerita tentang Rifki dengan cewek yang satu kelas sama kita. Karin. Oh, jadi ini ada hubungannya sama kalung yang berinisial K itu ya? Lu ya kembar ya, ember-ember aja lu. Emangnya lu udah tahu cerita soal kalung? Ya tahu lah, kan tadi udah diceritain. Kudet sih lu. Ki, ayolah cerita. Ki, lu tinggal cerita doang malah nendang-nendang sepatu gua. Kepo ya. Cerita nggak ya? Udah ayo dong Ki, apa sih? Penasaran juga gua nih. Iya, pada bawel kalian semua. Oke, gue cerita tapi intinya aja ya. Agak panjang, males banget ceritanya. Jadi intinya, Karin itu pura-pura nggak tahu sama pemilik kalung yang gue temuin itu. Dan dia minta untuk kita ngejauhin Karin. Jadi, mulai sekarang kita semua nggak usah kenal yang namanya Karin lagi. Ngerti? Ki, kok lo ngomongnya kayak gitu sih Ki? Emangnya lo gak curiga apa sama sikapnya Karin yang berubah tiba-tiba kayak gitu? Tapi yang gue tangkep ya, Karin tuh orangnya baik loh. Bahkan orangnya welcome banget. Iya enggak sih? Jangan-jangan ya, ada batu di balik udang. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Tapi Davin tuh ada benernya juga loh guys. Tuh kan? Gue baru connect nih. Kok gue jadi curiga juga ya sama Karin? Bener tuh. Ada udang di balik bakwan. Batu, bukan bakwan, bro. Nah iya, gue setuju. Ya enggak, lu diem dulu Aldino, diem dulu. Kenapa ya? Karin tiba-tiba sikapnya berubah. Nah itu. Gua curiga apa si Karin itu ada di bawah tekanan seseorang kali ya? Nah!
kata Biasa. Farel, lu kalau ngagetin ngira-ngira dong. Lihat nih gue kayak gimana. Sorry. Ayo bangun dulu. Ntar gue jelasin. Sorry ya. Ya. Sorry, Vin. Karena pikiran gua itu omongannya si Aldino itu ada salahnya juga. Benar. Ada benernya juga. Gimana kalau si Karin itu ternyata ada di bawah ancaman seseorang? Oh iya ya. Hihihi. Dar. Tapi siapa ya yang ngancam Karin? Oh, hoi Karin. Mana sih lu balik ya? Udah balik bareng Delon aja. Gak usah, gue udah pesan ojol kok. Karin. Bikin orang seneng itu dapat pahala ya. Mending lu balik sama Delon karena Delon itu pasti seneng banget karena bisa pulang bareng sama lu. Gue teleponin ya, gimana? Gue teleponin. Iya nih, Karin. Oh, hoi. Gua saranin sama lo, daripada lo jomblo terus, mendingan lo balikan aja sama Delon. Iya kan? Bener tuh. Karin, asal lo tahu ya, Delon itu bener-bener sayang sama lo. Iyalah. Nanti kalau lo sia-siain orang kayak gitu, lo bakal rugi, lo bakal nyesel. Percaya sama gua. Tuh, mending lu dengerin saran dari kita-kita. Lu balikan sama Delon, semuanya pasti bakal baik-baik aja. Ya nggak guys? Betul, balikan sama Delon. Sebelum Rifki berani macem-macem sama lo. Nggak baik. Oh, hoi. Takut. Nggak baik. Kalian semua tuh emang suka banget ngomongnya aneh-aneh. Hah? Jadi gue minta banget tolong sama kalian untuk gak usah ikut campur urusan hidup gue. Galak banget. Nona pacar kesayangan. Mamai. Ya, Mamai. Nona pacar ada apa toh? Hah? Ada musibah apa lagi, sayang? Enggak. Aku baru inget tadi tuh aku lagi nge-spy Ardi CS sama si Melon. Hah? Maksudnya Nona pacar memata-matai dorang begitu? Iya. Tadi kalau nggak salah ya si siapa namanya si Melon itu kayak marah besar gitu sama si Ardi. Lo kan yang udah ngirim chat ke nomor Karin? Chat apaan maksud lo? Mending lo semua ngaku. Lo semua kan yang udah nyelakain Rifki. Dan yang udah ngirim chat ancaman ke nomor Karin. Lo semua jadiin gue kambing hitam, hah? Yang benar kan Nona pacar? Hah? Jadi si Melon itu dia ngomong begitu sama Ardi CS? Iya, aku dengarnya sih tadi kayak gitu Mamae. Apa jangan-jangan yang ngecelakain si Rifki itu Ardi CS? Terus hubungannya sama Nona Karin apa ya? Nggak tahu. Oke, tapi nggak apa-apa. Nih, Nona pacar tadi sempat ngerekam kejadian itu. Hah? Ya? Sempat dong Mamae. Mamai, beta ini tuh betul-betul bangga sekali sama beta punya Nona pacar kesayangan yang cantik, baik hati, manis, pintar lagi. Iya sayang, boleh kah beta lihat itu rekaman? Boleh dong, apa sih yang nggak buat Mamae? Ay, beta meleleh dong. Mana sayang? Mana? Bentar ya sayang. Mending lo semua ngaku. Lo semua kan yang udah nyelakain Rifki. Dan ngirim chat ancaman ke rumah Karin. Lo semua jadiin gue kambing hitam, hah? Aduh, brother. Nih, lo tenangin diri lo dulu, baru nanya. Jangan emosi mulu, ya? Ya, Nona pacar. Mana rekamannya lagi toh? Ayo dong. Ini pasti karena HP-nya tadi jatuh, Mamae. Duh, sial banget sih. Padahal kan aku udah berusaha tuh sampai ngumpet